Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baik. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa. Isti'dadan thayyib, khusyu'an thayyib, adab dalam berdoa. Angkat tangan ke atas, tundukkan kepala dengan khusyuk. Mari membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Doa memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi ini membaca doanya dengan tenang, khusyuk. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa belajar dengan tenang dan bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini Bapak mau ngabsen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, ada satu orang, Ananda Ahmad. Kenapa Ananda Ahmad tidak hadir? Oh, sakit. Oke. Ananda Ahmad, mudah-mudahan Ananda Ahmad cepat sembuh. Kita doakan mudah-mudahan bisa kembali turun ke madrasah dalam keadaan sehat walafiat lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Bapak mau mengulang dulu materi yang telah kita pelajari. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat apa organ pernapasan pada manusia? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda. Ya, Ananda Rizky, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Organ pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Nah, baik, berarti Ananda semua di sini alhamdulillah sudah mengerti tentang organ pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, apakah di sini anak-anak Bapak sudah belajar tadi malam? Apakah ada yang tahu apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Oke, silakan Ananda. Iya, betul sekali, ada 6 organ pencernaan yang ada pada manusia. Baik, nampaknya anak-anak Bapak sudah semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan manusia dengan baik dan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan dan proses terjadinya organ pencernaan. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, anak-anak, hari ini Bapak ingin membagi ada beberapa kelompok. Nanti akan Bapak kasihkan satu puzzle. Yang puzzle ini nanti akan kalian satukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi silakan dicari puzzle ini dengan sesuai gambarnya. Nah, apabila kalian sudah menemukan gambar ini bisa dijadikan satu, maka itulah yang akan menjadi kelompok kalian. Kira-kira dalam pembagian kelompok hari ini bisa dipahami? Oke, baik. Sekarang Bapak ingin membagikan kartu puzzle ini.
Baik anak-anak, sekarang kelompoknya sudah dapat? Iya, alhamdulillah sudah dapat. Baik, Bapak mau tanya dulu memastikan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 mendapatkan gambar apa, Nak? Lambung. Oke, berarti nama kelompok kalian adalah lambung. Oke, kelompok 2. Gambarnya apa, Nak? Oke, mendapatkan usus halus. Nah, berarti kelompok usus halus. Kelompok 3. Gambar apa, Nak? Oke, mendapatkan gambar usus besar. Berarti kelompok usus besar. Oke, kelompok yang keempat. Ya. Gambar apa, Nak? Gambar kerongkongan. Oke, kelompok 4 mendapatkan gambar kerongkongan, berarti nama kelompoknya adalah kerongkongan. Baik, setelah kalian sudah dapatkan kelompoknya, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Itu adalah teman anggota kelompok kalian. Baik, nampaknya anak-anak Bapak sudah bersemangat untuk menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut. Nah, dipersilahkan, silahkan lihat permasalahan yang Bapak sajikan pada materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah organ pencernaan manusia. Nah, sekarang silakan simak penjelasan tentang organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Nah, yang pertama itu adalah mulut. Rongga mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Yang pertama, lidah berfungsi untuk organ pengecap dan membantu menelan makanan. Yang kedua, kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Yang ketiga, itu adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi pada manusia ada 3 jenis, gigi taring, gigi seri, gigi geraham. Organ pencernaan yang kedua itu adalah kerongkongan, adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristiatik. Apa yang dimaksud dengan gerak peristiatik? Gerak peristiatik adalah gerak mendorong makanan menuju lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan oleh otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam lambung. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin berfungsi untuk mengontrol tekanan darah dan menjaganya agar tetap stabil. Yang ketiga, asam lambung. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang keempat, organ pencernaan pada manusia adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sukrase. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Yang kedua, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, maltase itu berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Organ pencernaan yang kelima itu adalah usus besar. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteria Escherichia coli. Di dalam usus terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan yang sudah kita makan. Organ pencernaan yang keenam itu adalah anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus
Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar dari tubuh melalui anus. Sekarang mari kita masuki tentang proses penguraian makanan. Proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam proses penguraian makanan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik, sedangkan yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Sekarang mari kita lihat proses pencernaan secara runtut. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut kita. Makanan kita kunyah. Nah, kemudian setelah dikunyah, makanan itu akan ditelan masuk ke kerongkongan kita. Setelah masuk ke dalam kerongkongan kita, maka makanan masuk ke lambung dan dicerna dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari makanan. Setelah itu, maka makanan masuk ke usus besar untuk penyerapan air. Nah, setelah menjadi serapan air pada usus besar, maka yang terakhir adalah sisa makanan tersebut akan keluar melalui saluran anus. Berikut ini fungsi organ pencernaan. Nah, fungsi yang pertama adalah menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Fungsi yang ketiga adalah menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Itulah tadi video pembelajaran kita hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, nah tadi kalian sudah menyaksikan beberapa permasalahan yang ditayangkan dalam video pembelajaran tersebut. Sekarang mari diskusikan dengan kelompok kalian. Silahkan di sini sudah Bapak sajikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Nah, silakan nanti anggota kelompoknya bekerja sama dalam tim menyelesaikan permasalahan yang sudah disajikan dalam video tersebut. Nanti kalian uraikan kembali di dalam kertas LKPD tersebut. Baik, silahkan kerjakan secara bersama-sama. Oke anak-anak, kira-kira ada yang kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Silahkan kalau yang mau ada yang bertanya, Bapak beri kesempatan. Oke, silakan dari kelompok 2. Iya. Bagus, pertanyaan sangat bagus. Nah, perhatikan untuk tugas yang pertama, itu kalian harus menyebutkan apa saja organ-organ pencernaan yang ada pada gambar kertas LKPD tersebut. Nah, nanti silakan diisi sesuai dengan gambar yang ada di sana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silahkan lanjutkan untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Baik, waktu sisa 5 menit lagi, nanti akan berakhir. Baik, karena waktu diskusi sudah selesai, saatnya kita mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju kelompok pertama. Bagus sekali pemaparan dari teman-teman dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk teman kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 4. Hampir sama dengan kelompok 1. Jawabannya bagus juga. Baik, silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Mantap, ini lebih lengkap jawabannya. Baik, kelompok 3 sangat bagus sekali.
Terakhir kita tunggu dari kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Iya, bagus sekali hasil pemaparan diskusinya hari ini. Ternyata kelompok 2 dan kelompok 3 mempunyai jawaban yang super mantap, super lengkap. Alhamdulillah. Baik. Nah, itulah penyajian dari kelompok kalian tadi. Silakan aplaus untuk semua kelompok kalian. Baik, alhamdulillah kegiatan diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bapak ingin merefleksikan kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, yakni tentang organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia itu terdiri dari 6. Pertama, itu adalah rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, anus. Nah, di dalam proses pencernaan itu dimulai dari masuknya makanan dari rongga mulut, kemudian dikunyah, dibantu oleh lidah, gigi, dan air ludah. Nah, kemudian masuklah ke kerongkongan, akan menyambung ke lambung, baru diproses dengan kimiawi. Jadi ada enzim-enzim yang akan menghancurkan makanan tersebut. Kemudian dari lambung akan berjalan kembali lagi ke usus halus. Setelah usus halus dilakukan sari-sari makanan, maka lanjut lagi ke usus besar, dan akhirnya akan sisa-sisa makanan tersebut bisa diserap oleh darah dan bisa dicerna oleh tubuh kita, dan sisanya atau ampasnya itu keluar dari anus. Nah, itulah proses dari pencernaan pada manusia. Hasil diskusi tadi, Bapak evaluasi, hasilnya sangat memuaskan. Artinya bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya bisa ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Karena pada pelajaran yang akan datang kita memasuki tentang gangguan organ pencernaan dan cara mengatasi gangguan pencernaan tersebut. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Salah dan hilapnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.